banyak daripada Kristen belum tahu juga dengan data ini. Ternyata banyak daripada Kristen kaget ketika aku mengatakan Yesus pernah menjadi perempuan. Ini kepada Kristen kalian harus catat, ini pelajaran yang bagus ya, pelajaran yang mungkin kalian nggak pernah dengar di gereja. Itu sebab kalian harus catat dengan apa yang aku sampaikan ini, bodoh, betul ya. Dan aku menyeru kepada teman-teman Muslim, jangan kita menghinakan Kristen juga, jangan menghujat Kristen. Kristen walaupun enggak dihinakan, walaupun enggak dihujat, mereka tetap terhina, gitu ya. Tuhannya pun mati terkutuk kok, Tuhannya Kristen itu mati terkutuk, mati terhina, telanjang bugil di kayu salib, diambil Kristen jadi Tuhan. Kasihan dia mereka ya, betul ya. Kristen jangan dihinakan mereka, memang sudah terhina. Mereka ni minoritas ya, minoritas, jelek lagi, makan babi, kafir, bego, jelek, muka petak, ya, miskin lagi mereka, menumpang di negara ini, nebeng mereka di negara ini, betul kan? Mujur nggak dihalau aja, mau duduk di mana kalau mereka kalau dihalau? Coba, kasihan ya, Kristen ya, benar kan? Kita harus, sebab mereka keturunan penjajah mereka ini, ya, mereka ini keturunan penjajah, mereka mamak mereka memain sama penzina, lahirlah mereka. Jadi Kristen memang keturunan penjajah teman-teman ya. Jadi kita harus merangkul mereka walaupun mereka sudah terhina, lagi dihinakan. Gitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan Yesus pernah menjadi perempuan. Aku jelaskan secara akademis ya, secara akademis sebab aku orang yang akademis. Ketika aku menyampaikan harus secara akademis. Ini banyak Kristen kaget ketika aku mengatakan Yesus pernah menjadi perempuan. Masing-masing kaget. Wah, Ahayas menghujat, masa Tuhan kami bernama Yesus pernah menjadi perempuan? Ya iyalah, kalian enggak baca Bible. Itu sebab Bible harus dibaca. Jangan kalian baca separuh-separuh. Kalau separuh-separuh itu sebab kalian enggak faham. Itu pun bukan baca separuh sih, baca satu aja tu, Yohanes 1 aja tu bacanya itu. Pada mulanya. Udahlah pergi gereja 1 minggu 1 kali. Itu pun 2 jam. Jam 8 pergi, jam 10 pulang, 2 jam. Joget-joget, gedi-gedi. Bible enggak baca, bodoh. Ya, itu pun jangan ngomong kami Kristen ingin bangun gereja, pemerintah nggak kasih. Ngapain juga bangun gereja kalau bangun gereja untuk joget-joget, nggak ada faedahnya, betul? Jadi di sini kalian belajar dengan akulah, kalau harus belajar membaca Bible dengan benar. Ternyata menurut data Bible, Yesus itu pernah menjadi perempuan. Tuhan kalian pernah menjadi perempuan. Di mana datanya? Pendeta besar Ahayas yang amat besar sekali. Okey, baik ya. Aku tampilin datanya. Supaya kalian bijak sedikitlah dalam membaca Bible ya. Ini Bible enggak mau baca, patut ngomong menghujat. Lah memang Tuhan kalian pernah menjadi perempuan kok. Tuhan kalian itu. Yesus tu pernah menjadi perempuan dia. Tuhan kat, waduh, fair kan? Itu sebab kalau harus belajar. Betul. Ini kalian pasti mengambil data ini. Tuhan kalian kan serupa dengan manusia. Yesus serupa dengan manusia, betul kan? Itu ada datanya di sini. Ketika kalau menjadikan manusia tu Tuhan, Tuhan tu manusia. Di mana? Di Kejadian. Kejadian 1 titik bertindih 26 TB. Tuhan berubah. Ni apa? Buka dulu datanya supaya kalian edukasi. Catatlah ketika aku menyampaikan, kalian catat Kristen. Ini pelajaran yang bagus. Perhatikan data ini kan. Di Kejadian 1 titik bertindih 26 TB. Berfirmanlah Elohim, ni Allah ni terjemahan Elohim, Tuhan di sini. Sebab kalian nyolong bahasa Allah ini ya. Nah, Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Betul kan? Berarti Tuhan kalian kan serupa manusia. Betul kan? Nah, kalau manusia punya telinga, Tuhan kalian punya telinga kan? Sama seperti kalian. Itu kan pemahaman kalian kan? Betul kan? Walaupun ini kitabnya Yahudi, kalian nyolong, betul kan? Menafsirkan sesuka hati. Urusan kalian lah, aku hanya menyampaikan. Nah, jadi ketika Tuhan kalian ingin menjadi, jadi ketika Tuhan kalian serupa manusia, ketika dia ingin menjadi manusia, manusia kan enggak ada lain ni, ada laki-laki, ada perempuan kan? Kalau enggak laki-laki, perempuan. Kalau enggak perempuan, laki-laki. Kalau laki-laki kan manusia kan hanya dua-dua, jarang punsa. Nah kan? Lagi laki-laki punya lato-lato 2 biji berjuntai, batang 1 berjuntai, betul kan? Kalau perempuan dia melintang, melintang, betul kan? Lubang. Ada lubang melintang. Nah, ternyata kalian Kristen tak faham
Betul, kalau di perjanjian baru Tuhan kalian menjadi laki-laki, namanya Yesus. Betul. Itu kalau udah aku bilang banyak kali, bodoh Kristen. Dengarlah, catatlah ya. Kalau di perjanjian baru betul Tuhan kalian menjadi laki-laki, punya lato-lato 2 biji, batang 1 berjuntai. Betul. Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namailah dia Yosos. Betul, betul itu, betul ya. Cuma kalian Kristen gak teliti dalam membaca Bible, terutama pendeta-pendeta ya. Pendeta-pendeta ni botol semua, pendeta-pendeta gak baca Bible dengan teliti dan ajarkan kepada jemaat bagaimana kalau menjadi seorang pendeta. Cubalah, nah kan? Aduh, bodoh kali. Nah, ternyata di Bible, ternyata di perjanjian lama Tuhan kalian Kristen pernah menjadi perempuan. Wah, kaget kan? Kalian Kristen kaget kan? Udah aku jelasin tadi malam aja. Tadi malam enggak ada. Kemarin udah aku jelasin banyak kali. Enggak paham-paham juga. Masih juga bertanya kan? Tapi enggak apa-apa. Aku seorang pendeta besar, Ten. Aku menjelaskan kepada kalian ya, dengan data-data yang valid ya. Nah, ternyata Yesus pernah menjadi perempuan. Ini data loh di Bible kalian. Itu sebab baca Bible. Jangan pergi gereja duk tergedik-gedik, duk joget-joget, duk menyanyi. Hidup ini adalah kebotolan. Otak kau bodoh. Botol kan. Hidup ini untuk melayani pesundal. Bodoh. Nih, perhatikan datanya ya. Siap-siap pegangan tu. Lagunya kayak mana lagunya? Hidup ini adalah kebotolan. Hidup ini untuk melayani pesundal. Nah itu lagu. Nyanyi itulah pergi gereja. Apalah Kristen bodoh ni. Nah, perhatikan data ini, Ten. Di sini, Ten, kalian perhatikan. Nih. Siap-siap pegangan, Ten. Mungkin kalau akan membuatkan kalian kaget, ternyata Yesus pernah menjadi perempuan, Ten. Ini mungkin akan membuatkan kalian kaget sehingga tercengang-cengang dan terbelalak-lalak mata kalian, Ten. Pasti, Ten. Tapi walau bagaimanapun harus aku menyampaikan kepada kalian. Di mana datanya? Di Yesaya. Yesaya. Kenapa Yesaya? Sebab yang baca saya, bukan kamu. Kalau kamu yang baca, kamu. Faham ya? Gampang memahami ini. Nah, di Yesaya 42 ya, titik bertindih 13. Perhatikan, Ten. Ten, bodoh. Perhatikan di sini, Ten. Di sini katakan apa? Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Berperang Tuhan kalian, Yesus. Yesus berperang dia. Tapi nama dia ketika ini bukan Yesus, namanya Yesi, perempuan, Yesi. Kepanjangannya Jessica Alba. Nama panjangnya. Ya, berilah. Okey, seperti orang perang katanya. Ia ni siapa? Yesus. Yesi. Membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Dan ketika okey, ini akan membuatkan kalian kaget, akan tercengang-cengang sehingga terbelalak-lalak mata kalian. Perhatikan, Dan. Perhatikan. Di sini dikatakan apa? Yesus bertempik. Okey. Ini aku jelasin secara akademis kepada kalian, Dan. Aku jelasin secara akademis supaya kalian lebih memahami. Ternyata Tuhan kalian Kristen pernah menjadi perempuan. Ia bertempik. Betul kan? Tertulis tak di Bible kalian? Bacalah. Itu sebab harus membaca Bible dengan teliti, dengan jeli membaca Bible. Jangan kalian baca Bible Yohanes 1 aja bacanya. Itu dibaca pada mulanya, nyembah manusia. Bodoh. Itulah ya. Betul kalian itu. Baca Bible secara keseluruhan, difahami. Jangan kalian enggak faham, kalian enggak mau bertanyalah. Kristen, betul ya. Jadi di sini dikatakan apa? Yesus bertempik. Pertanyaannya, Ten, kalau kalian enggak bisa jawab, ngomong, mohon ampun pendeta besar, aku enggak bisa jawab, tolong jawab dong. Ngomong gitu, Ten. Bisa ya? Pertanyaannya, Ten, bertempik. Yesus bertempik. Yesus bertempik. Tempik ni apa sih, Ten? Tempik ni apa sih? Tempik sih? Gak tahu kan? Okey, ngomonglah gak tahu. Mohon ampun pendeta besar, kami Kristen gak tahu. Tolong jawab pendeta besar. Nah, okey, aku kasih data.
Tu sebab kalau membaca Bibel tu dengan benar, Kristen, betul. Bacalah, fahami dengan jelas, belajar, cari tahu. Jangan kalian Kristen tak tahu, kalian tak mau bertanya. Oi, Kristen bodoh. Bertanya gitu. Erti tempik. Begitu cara belajarnya. Oten, bodoh. Ni erti tempik, pakai kamus. Kalau kalian bodoh-bodoh amat. Tu cara belajar begitu. Aku di University Oxford London aja sakit kalau aku belajar kan. Kalian Kristen tak mau belajar. Itulah ya. Okey, perhatikan ni data di layar ini. Ni apa dikatakan ni? Ini kamus ten. Tu, apa tu? Kamus ya, dar. Kamus ni tempik tu. Kamus besar bahasa Indonesia KBBI. Apa itu tempik tu? Tempik. T-E-M tempik I-K-P-I-K tempik. Itu. Ada tertulis tu. Cari tahulah. Ya. Apa itu tempik tu? Tempik itu adalah alat kelamin perempuan. No, Ten. Kamu suruh ngomong tu. Betul kalau ngomong ayat menghujat lagi. Aku menghujat. Mana aku penghujat? Aku ni pendeta besar. Ya. Jadi tempik itu adalah alat kelamin perempuan. Tempik, alat kelamin perempuan. Faham, Ten? Tempik, alat kelamin perempuan. Alat kelamin perempuan tu tempik, alat kelamin perempuan. Alat kelamin perempuan tahu? Tahu enggak? Enggak tahu? Enggak tahu? Okey, Tiara, silakan. Enggak tahu mereka. Gimana ini? Tiara? nanti ya. Melintang. Itu. Okey, baik. Okey, sudah faham ya. Tempik itu adalah alat kelamin perempuan. Sekarang kita sudah belajar ni, Ted. Sekarang kita kembali kepada data tadi di Yesaya 42 titik bertindih 13 tadi, ya. Ni perhatikan. Itu sebab kalian Kristen, udah aku bilang cari tahu. Jangan kalian enggak tahu tapi kalian Kristen apa? Sok tahu. Jadi di sini dikatakan Yesus apa ini? Yesus bertempik. Jadi gampang memahaminya. Yesus bertempik. Tempik apa tadi? Alat kelamin perempuan. Betul kan? Jadi bertempik, bertangan. Punya tangan Yesus. Berkaki. Punya kaki. Yesus bermata. Punya mata. Yesus bertempik. Punya tempik. Tempik apa? Alat kelamin perempuan. Gampang kau fahamnya. Jadi kalau mendapatkan keilmuan dan pagi-pagi ni Ten, ini bukan pelajaran yang biasa-biasa dan ini pelajaran yang luar binasa Ten. Jadi kalau harus simpan di otak kalian, bawa pergi gereja, ngomong ke pendeta, Pak Pen, ternyata Tuhan kita pernah menjadi perempuan ya, betul ya? Gitu, faham ya? Malahan data seterusnya menguatkan lagi Yesus ini perempuan dia. Perhatikan, ia bertempik, Yesus bertempik sorak. Iya Yesus. Iya Yesus. Nih perhatikan ni, apa ni? Memek kick. Kaget kan? Baru tahu kan? Baru tahu mereka ini. Pasti nih. Terkaget-kaget, tercengang-cengang nih. Pasti nih. Baru tahu nih. Pasti nih. Kan? Nggak perlu cari tahu apa nih pengertiannya. Udah paham masing-masing kan? Berarti Yesus dia ni Ika ini IK ni ujung ni. Ini kan kata akhirnya kata awalan betul kan? Dia ada awalan, dia ada akhir ini. Jadi mempunyai ini. M-I-K memek ika kik memek kik. Itu betul ya. Jadi Yesus mempunyai ini. Jadi jelas datanya valid, ada data di Bible. Yesus bertempik dan Yesus memek kik. Gimana jadi ejaannya? M-I-K memek kik kik memek kik. Gitu. Betul ya, paham ya? Betul ya. Itu. Jadi jelas datanya valid. Yesus mempunyai tempik dan mempunyai memek kick. Itu ya. Luar biasa. Data itu valid ya. Puji Tuhan. Malah sedikit aku tambahkan Tiara ya. Jadi kalau kita membaca data lanjutannya ini pun lagi jelas ini sebenarnya, enggak pusing-pusing amat Kristen. Cuma kalian Kristen lah enggak mau belajar, benar kan? Enggak mau belajar, enggak mau paham dan memang kalian enggak mau memahami Bible kalian sendiri. Itu. Tuhan kalian pernah menjadi perempuan aja kalian enggak tahu. Kalian enggak pernah baca, enggak pernah cari tahu dan enggak pernah mengambil tahu. Jadi enggak apa-apa. Aku yang kasih tahu kepada kalian Kristen. Ternyata di data seterusnya pun sudah jelas di sini. Nih, data seterusnya.
Aku ni Yesus membisu dari sejak dahulu kala. Aku Yesus berdiam diri. Aku menahan hatiku. Sekarang aku Yesus mau mengerang. Aku Yesus ni mengerang dia. Tuangnya Nama macam ayam. puji Tuhan. Puji tukang ya. Nah, Yesus mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Tuhan kalian Kristen, seperti perempuan yang melahirkan dia mengerang. Cubalah, seperti perempuan kan? Berarti dia perempuan dia Yesus itu. Jadi Tuhan kalian pernah menjadi perempuan. Mana ada laki-laki melahirkan? Mana ada? Nah kan? Laki-laki itu tahu dia ini jalan dia, nah kan? Yang melahirkan itu yang perempuan, betul kan? Nah, gampang. Jadi ternyata jelas datanya valid. Tuhan kalian bertempik dan memekik, dan dia pun melahirkan seperti melahirkan anak dia. Jadi dia adalah seorang, dan Yesus betul dia pernah menjadi seorang perempuan. Mungkin begitu Tiara hostnya yang cantik manis. Itu jawapan daripada pertanyaan barusan. Silakan. Puji Tuhan ya. Luar binasa. Jadi Pak Pendeta, kalau Yesus bertempik itu dia memang pernah melahirkan gitu Pak Pendeta ya? Betul. Tuhan, Tepat ya. itu. Ya. Itu memang data Pak Pendeta, itu memang data itu. Betul. Data valid. Ya. Oh, Benar. memang data ya. Data Ya. valid. Ini Bible teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan, ini data yang kutunjukkan ini Bible. Olomo melahirkan juga Olomo pun Di nggak pernah tahu. ini ya, Alkitab sabda ini apa ini ya. Perhatikan ini. Punya tangan. Gimana itu? Berarti Olomo itu makhluk. Ini Alkitab sabda. Jelas ya? Alkitab sabda. Buka Bible masing-masing supaya kita edukasi. Ya. Supaya kita edukasi. Silakan. Cara. Olomo itu kan ada tangan tuh, ada kaki. Berarti Olomo makhluk hina dong, kafir. Berarti iblis dia. Olomo punya tangan, punya kaki. Ada kakinya satpam di neraka, satu kakinya jaga neraka. Gimana itu Olomo? Coba, jangan kau nyerang Kristen tapi pertahananmu jebol. Kau tahu nggak itu? Ngerti nggak kau? Woi, on off, goblok. Woi, on off. Olomo kan punya kaki, punya tangan, tangannya dua lagi, kakinya di neraka kakinya. Satpam neraka itu Olomo, berarti makhluk dong, makhluk hina, iblis dia. Gitu. Ya, abang, monitor abang Kristen ya abang ya? Nggak usah kau sok-sok tanya. Oh, diam kau. Bukan. Aku tanya, abang Kristen ini Kristen. Sok-sok tanya. Nggak usah kau sok-sok tanya, Iya. pura-pura nanya. Jadi ini abang, ini data dari Bible dibukakan oleh pendeta besar on off ya. Tentang Yesus punya meme ya. Dia kan bilang ngomong dikit-dikit manusia, dikit-dikit melahirkan. Oke, saya mirroring. Tunggu, yang kok ketawa. Aku mau tahu sih Enggak berapa lucu, besar aku lucu. ikannya. Aku Oke, ketawa itu baik. karena Abang, punya abang. sebab. Ya. Aku mau tahu. Abang nih, seberapa apa nih besar abang ini? ilmunya. Abang, mau Kalau bagi? mau punya kaki tuh, Abang. satpam di neraka. Kakinya kan Abang, di neraka mau tuh, bagi, satpam bang. neraka. Abang, oi. Makhluk. Apa ngomong? Abang. Kalau mau punya tangan, Oi. dua tangannya. Tahu nggak? Aduh, apa? Bukan mulut lah. Jangan Ngomong kau apa? sok-sokan. Pi, apa lah kamu ini ngomong orang nanya. Kamu ni apa? Ngomong rocoh je. Marah bisa marah, kejang bisa kejang. Ini ada data yang ada di Bible. Kita hanya menampilkan data. Kamu ngomong apa sih? Sabarlah. Ini kan kita edukasi kepada orang-orang yang mendengar. Jangan kejang-kejang gitu loh. Marah bisa marah, tapi kebenaran harus kita diskusikan. Jangan kejang-kejang marah-marah. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, aku yang jawab gitu loh. Gimana sih? Orang nanya itu apa, kamu ini apa gitu loh. Gitu ya. Jadi jangan marah-marah. Naik lagi abang ya. Nggak apa, jangan ini ya. Bagus-bagus saja, jangan ngocok aja lah. Silakan. Nih abang, naikkan host. Nggak apa-apa. Wah, tim kita udah bagus. Abang, selamat pagi bang. Tanggapi dulu pertanyaan saya. Bang, Jangan selamat pagi bang. Lu aja mau Selamat pagi bertanya bang. terus. Bang, Sekali-sekali. abang, selamat pagi. Bang, Tanggapi dulu. selamat pagi. Kalau mau punya kaki. Bang, selamat pagi. Kan di Bang, neraka tuh. selamat pagi. Satpam neraka. Nggak bisa lagi dia. Satpam neraka kan. Pi, apa ngomong dia ini? Aduh.
Jadi ini kan kita sedang membicarakan Yesus pernah menjadi perempuan. Tuhan kalian pernah menjadi perempuan dia. Jangan mau ngomong. Aduh, apa? Aneh aku ya. Jadi Tuhan kalian Kristen pernah menjadi perempuan. Yang ngomong bukan aku, Bible. Di sini dikatakan Tuhan kalian mengerang seperti perempuan yang melahirkan dia. Tuhan kalian pernah menjadi perempuan tu sebab dia suka cengeng. Yesus itu menangis dia menangis, Tuhan kalian menangis, dia cengeng. Yang ngomong bukan aku, Bible. Faham ya? Nah, di mana dikatakan dia pernah menjadi perempuan? Tadi udah aku jelasin. Ya, tadi udah aku jelasin di mana datanya. Di sini. Nih data sebelumnya. Perhatikan nih abang tadi yang ngomong ini kejang-kejang ngamuk. Kamu naik di mana? Diskusi gimana sama aku kalau gitu? Coba nih, di sini dikatakan Yesus bertempik. Tuh. Ia bertempik, Yesus bertempik. Kamu tahu tak abang tempiknya apa? Tempiknya apa? Tempiknya apa? Yesus bertempik. Tempik apa tempik? Kalau enggak tahu, aku kasih tahu. Ngomong, mohon ampun, pendeta besar Ahayas, aku enggak tahu. Tolong kasih tahu. Ngomong gitu loh. Abang naik lagi bang. Apa bang? Alah, kamu udah bagus bang. Jangan marah-marah. Itu tegur-tegur dulu lah. Kenal-kenal loh. Abang gimana bang? Tempik apa bang? Tempik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rosita, selamat pagi. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam ya. Ya. Silakan. Ada yang mau dibantah ataupun apa gitu? Bang, pagi-pagi kenapa udah nyebut? Hah? Pagi-pagi Gimana? udah nyebut barangku itu, Bang. Itu kan barangku. Oh, bertempik ya. Iya. Cuma bukan nih apa Rosita, banyak Kristen marah ketika aku mengatakan, oh Yesus pernah menjadi perempuan. Mereka marah, ya kamu menghujat, kurang ajar, biadab lah. Gimana sih? Berarti mereka enggak baca Bible enggak baca. Yang ngomong Tuhan kalian punya tempik itu bukan aku, Bible mengatakan itu dia punya tempik. Kalau kalian enggak tahu apa itu tempik enggak tahu apa, aku kasih datanya. Ni abang kalau kamu nyimak dia catat. Ni pelajaran bagus nih, ya. Kalian Kristen udah minoritas, jelek, bau, makan babi kalian, benar enggak? Muka petak, miskin. Aduh, kalian ini Kristen ya. Nah, ni perhatikan apa arti tempik. Tempik tu apa artinya? Udah aku jelasin kau barusan itu. Aduh, capek. Itu marah-marah lagi. Ayah menghujat. Otak aku menghujat. Tampar nanti Kristen bodoh-bodoh. Nih, ini di kamus. Bang. Itu bedanya manusia sama Tuhan. Kalau Betul. manusia tepuknya pakai tangan, kalau Tuhan tepuknya pakai tempik. Itu tepuk tangannya pakai tempik, Bang. Jadi dari paha itu goyang-goyang. Itulah. Ini Dan, perhatikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa tu tempik? Nih, tempik. T-A-N, tempik, I-K-P-I-K, tempik. Itu. Apa tu katakan tu? Tempik. Alat kelamin perempuan. Nah, gampang kau fahamnya. Mana sih? Dia ngomong aku yang ngomong. Bukan aku, Bible. Beda. Tepik dengan bertempik beda. Abang, masih monitor bang. Abang, udah bagus beda bang. dengan tepik. Abang, pagi. Abang. Bertempik dengan Abang, tepik. abang. Beda. Goblok. Abang, mau pagi. Gak Bang. sama artinya. Abang, Yang pagi. penipu Abang. bertepik itu Oi. artinya Aduh, ngomong apa? Ngomong dah. puasanya. Ngomong apa ini? Aduh. Aku kan memakai kamu. Ngomong apa sih kamu ini? Aduh. Ini aku ingin jelaskan yang Yesus ini pernah menjadi perempuan gitu loh. Jangan ngerocos, gak jelas apa ngomongnya. Ini jadi dikatakan Yesus bertempik. Kalau tempik itu artinya tempik, T-E-N, tempik, alat kelamin perempuan. Memang kalau akan mengagetkan kalian, akan mencengangkan kalian, tapi ini data yang ada di Bible. Jangan kejang-kejang kalian ini. Aduh. Jadi kembali, jadi sekarang kita udah paham apa arti tempik, betul kan? Nah, sekarang kita kembali kepada data yang aku tunjukkan tadi di Yesaya. Ini ingin membuktikan yang Yesus pernah menjadi perempuan. Tuhan kalian Kristen pernah menjadi perempuan. Yang ngomong bukan aku, Bible mengatakan itu. Aku hanya menyampaikan aja. Nah, tempik tadi apa artinya tempik? Alat kelamin perempuan, betul kan? Nah, ternyata menurut data di layar ini, Yesus dia berapa?
Yesus bertempik tuh. Nih. Iya Yesus bertempik. Tempik apa tadi? Alat kelamin perempuan. Kok gampang kok paham ini? On off. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yo, apa kabarnya Bang Yo? Siap Bang? Ya, Bang on off, saya cuman mau komentar sedikit nih. silakan Bang. Kalau Tuhan sampai bertempik, apalagi dia sampai dewasa, itu zaman dulu belum ada softtek. Saya mikirin kalau lagi main kayak apa gitu loh. Juga ya. Kalau Tuhan yang mens Bang, datang bulan Bang, darahnya itu disembah loh Bang. Apa gitu loh. Iya, itu dia. Kan ini kan bukan darah biasa-biasa Bang. Ini kan darah Tuhan kan. Aduh, Gitu. itu disembah itu. Iya. Oh gitu, ada keberkahan ya kalau bisa nginum. Iya, itu. Nah, Itu yang aneh juga Kristen. Ketika aku tanya Kristen, dengan tumpahnya darah Yesus kita di itu kan? Itu dosa. Ditebus dosa kan? Malahan ketika Iya. Tuhannya jadi laki-laki juga kan dia itu kan? Tumpah darahnya disunat Bang. Gak dicari darahnya Bang. Iya. Itu. Aneh juga ya. Itu sih. Aneh-aneh. Bisa bayangin ada Tuhan kok kadang jadi laki-laki, kadang jadi perempuan. Ya itu dia. Oh ini Bang, sebentar Bang Yo, naik lagi Bang. Oke. Abang bagus ya. Abang Selaku bagus Bang, udah bagus Bang. Salah Abang. satu umat Muslim, saya Ya. dari Cirebon Bang. Ya salam kenal Bang Yo. Ya, Saya- Cirebon ya. Saya doakan semoga Sabar dulu Ya. belum selesai bertempik itu. Iya, Bertempik iya. sukses selalu Amin, amin. saya. dan mudah-mudahan Belum lebih selesai ya. Amin. Bertempik. semoga Baik. oten-oten Bertempik yang itu ada di bukan- Indonesia Iya. ini semua bersahadat. Baik. Amin. Jazakallah Ya. khairan kasir. Oke, terima kasih Bang Yo. Islam Ya. aku titipkan Itu bukan kepada artinya perempuan. salah satunya apologet on off. Ya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta Bang tolong Yo. diturunin host. Ini perempuan goblok. Oke, Bang Yo, terima kasih Bang Yo ya. Apa-apa Sudah bergabung yang juga, Bang. Terima itu kasih titipannya Bang. Terima kasih Bang. Insyaallah Bang, kita akan meneruskan pelayanan dan mencerdaskan anak bangsa ini Bang. Sebagai Oke, abang, ya, aduh sabar, ngomong. Abang, selamat pagi, abang. Oi, abang, selamat pagi. Abang, selamat pagi. Kuasanya Belum sembuh. Ini abang udah aku bilang kalau sembuh baru naik gitu loh. Kamu ini gimana sih? Sembuh baru naik, orang ngomong manggil ngomong apa lah kamu ini? Oke, baik. Perhatikan data di sini ya. Di sini jelas dikatakan Yesus bertempik. Tempik tadi apa? Alat kelamin perempuan. Inilah risikonya menjadikan Tuhan itu makhluk. Bisa kan ngomongkan Tuhan kalau bisa menjadi perempuan dia. Bertempik. Tempik alat kelamin perempuan. Yesus bertempik. Berarti Yesus punya tempik. Kok gampang kok paham ini? Apa yang susahnya? Bagaimana? Apa kabar? Assalamualaikum, shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Yahya, kabarnya Bang? Abi Yahya ya. Siap Bang. Nggak percaya. Bang Aras. Sebentar Bang Abi. Bang Aras, selamat pagi Bang. Ini Tiara Nggak Aras percaya siapa ini? kalau- Assalamualaikum Iya, gimana? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Abi, apa yang mau disampaikan? Abi Yahya. Bapak itu nggak percaya tempik itu apa nih ya? Bahasa Jawanya tempik bahasa saya. Ini bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa tempik Ya. yaitu Memek. turuk. Ya. Iya. Turuk bau. Kalau berhubungan dengan binatang gimana? Iya, itu. Lalu bahasa Sundanya lencet. Bahasa Sundanya nih. Iya. Ada hukum nggak? Bentar ya. Ini nggak percaya Kalau main sama Yesus binatang itu- ada hukum nggak usah? Enggak, itu Abi, itu ada memek itu. Itu coba baca itu. Apa itu? Nih, Ustaz. Ustaz. Tempik Ini ya. apa ini? Iya, itu jelas. Ada hukum nggak ini Ustaz? tempik. Iya. Bang, sebentar, ini Bang Ciluba bertanya Kan juga bisa sedikit. Bang tampilkan Ciluba, kalau kalau iya Yesus di sini itu merujuk pada ini. Yesus, Bang.
Ia di sini Yesus, bang. Ini I huruf besar, bang. Di sini kalau dikatakan Tuhan, ini merujuk pada Tuhan. Tuhan tu ia tu adalah Tuhan. Ia bertempik. Jadi Yesus bertempik. Begitu. Betul kata Bang Abi tadi, itu data yang valid ya. Okey, Bang JFT, selamat pagi. Bang JFT. Kalau bermain sama binatang bercinta itu ada hukum nggak Ustaz? Bermain sama binatang. Oh, itu enggak ada. Di mana di Islam? Oh, Di Kristen. dandakan bang. Iya, mau nanya dulu. Yesus Ini yang ada cabul hadis keledai soalnya. Aku bang. mau nanya. Oh, baik. Kalau tentang itu di Islam kita tampilkan data sedikit. Memang enggak bisa bang itu bang. Enggak bisa. Kalau main itu berzina sama binatang ya, main sama binatang enggak bisa bang. Enggak bisa. Nggak bisa ya? Oh, tapi kalau misalnya hukumnya bebas macam mana tuh? Hukumnya bebas maksudnya? Maksudnya kalau misalnya bermain dengan binatang. Oh, enggak bisa bang. Islam enggak bisa. Ada hukumnya, hukum takzir bang. Kembali kepada pemerintah. Jadi harus dihukum sebab dia hadis bang. Aku tunjukkan satu hadis supaya kita ini bang ya. Itu di Islam memang dilarang. Itu kalau berzina sama binatang maksudnya. Ini aku tunjukkan Sunan Tarmizi. satu hadis. Bentar aku tunjukin dulu. Sunan Tarmizi coba dibaca dulu yang saya sudah kasih. Yang mana? Sunan Tarmizi cobalah dibaca. Sebentar aku tampilin dulu datanya. Aku tuh banyak datanya juga itu. Sabar ya, aku buka lambat sedikit, nge-lag aku punya ni. Aku jawab secara ini bang ya, secara ini. Bentar. Ini, okey. Ini ada satu hadis ya, daripada Tirmizi juga. Jadi abang bawa Tirmizi ya. Itu abang mengambil di mana tidak ada. Ini Tirmizi 1455 ini ada ya. Tirmizi 1455. 1375 Tarmizi 1375 juga ada. Ini pun sama juga bang. Siapa yang bersetubuh dengan binatang tidak hukuman khusus untuknya gitu ya. Ya, 1375 baca di 1375. Baca bang, enggak apa-apa. Baca. Aku pun banyak juga yang harus dibuka juga. Buka aja. Ya tidak ada hukuman kan di situ kan? Nah, enak lah berarti bebas ya. Enak. Okey, baik. Bagaimana dengan hadis ini? 1455 juga hadis ini. Siapa saja yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuh haiwan yang jadi korban. Gimana dengan hadis ini? Dibuang. Ya, aku kan baca di 1375. Loh, gimana sih? 1375 coba dibuktikan. Itu sebab aku kasih tahu kamu, hadis tu banyak hadisnya, hukum di situ bukan maksudnya halal menggauli binatang, tidak ada hukuman hudud. Di Islam tu ada hukuman hudud. Tahu hudud? Potong tangan, mencuri potong tangan gitu loh. Potong burung gitu. Membunuh qisas gitu. Jadi itu tidak ada hukuman khusus. Jadi kembali kepada takzir hukuman pemerintah. Sebab hadis ada satu hadis. Siapa saja yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuh haiwan yang jadi korban. Ada hadisnya. Bertentangan sama 1375 ya. Bang Abi kena Abi peringatan. Abi Yahya. Ya. Turunkan dulu ya Bang Abi ya. Kena peringatan. Okey, kalau begini bang, di Islam kan ada hukumannya kan. Itu ada hadis. Sebab hadis tu kalau ingin mengubah hukum ada hadis. Kalau aku bertanya, di Kristen ada enggak larangan bersetubuh dengan binatang? Ada enggak larangannya? Tidak boleh lah, udah pastinya. Di mana larangannya? Gitu. Mana ada di Alkitab itu tidak ada diterangkan bahwa manusia itu boleh. Berarti boleh dong. Berarti boleh dong. Enggak ada hukum, enggak ada perintah lu. Gimana? Perintahnya itu. Gimana? Enggak. Pertanyaanku. Bukan. Sekarang ya di sini kan ada. Aku bertanya, di Bible ada enggak perintah larangan main sama binatang tuh, ada enggak larangannya? Ada hukum atasnya. Coba dibaca yang betul. Iya, larangan main sama binatang tuh ada enggak di Bible itu? Gimana? Kaget kan? Jadi ini siapa? Ini hadisnya ada hadis juga ini. Mana hadis bisa bengkok ini? Begitu bertentangan. Itu dia hadis itu kan ada tahapnya, levelnya. Sekarang kita kembali aja ke Bible. Ada nggak larangan di Bible menggauli binatang? Ada nggak? Sebab aku mendapati Yesus menggauli binatang. Kayak gitu karena memang tidak pernah ada sama binatang, Bos.
Yang perkara Berarti bisa. di sini, Oke, aku tanya kenapa bisa kamu. terjadi Yesus tuan pernah nggak habis 13 gauli ribu binatang? Pak? Yesus. Kenapa bisa Yesus pernah keluar nggak main itu? sama binatang? Berarti Coba aku sudah tanya. ada mungkin Nggak, kejadian. pertanyaan aku. Yesus Begitu pernah nggak loh. gauli binatang? Makanya Yesus. Aku dituliskan bertanya, JFT. bahwa Aku bertanya, tidak ada Yesus pernah nikmatnya. gauli Ya, binatang main nggak? terus lah dia sama binatang. Sabar, tenang, sabar. Aku bertanya, Yesus pernah main sama binatang nggak? Nah, gitu dong. Baik, aku benar-benar tanya. Biasa kalau masih apa? Terus baru membaca Bible kamu ini. Sabar, satu-satu ngomongnya. Ngomongnya satu-satu. Jangan ngomong Yang apa mana? gitu. Sebentar, satu-satu ngomong. Ini rungkat pula aku punya. Sebentar, satu-satu ya. Satu-satu ngomongnya. Nah, berarti jelas ini. Ini Abang JFT ini. Kita bahas dulu bertemping, jangan kemana-mana. Satu ngomongnya, satu-satu. Ini gereja edukasi loh, satu-satu ngomongnya. Jangan semua ngomong gitu loh. Kalian gimana sih? Jadi Bang JFT udah mengakui Bang ya. Di Bible tidak ada satu pun larangan menggauli binatang. Di Islam ada larangannya, nah kan? Malahan di Islam tu siapa yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuh hewan yang jadi korban, nah kan? Nah, cuma kalau hadis di 1735 itu kan tentang hukuman yang tidak ada hukuman khusus baginya. Tadi kembali kepada takzir. Tidak ada dalam muka bumi ini bersetubuh dengan binatang orang Islam, enggak ada. Itu jijik itu. Beda sama Kristen. Di Kristen bisa apa? Bisa menggauli keledai. Yesus menggauli keledai loh. Yesus itu loh. Main sama keledai loh Tuhan kalian yang bernama Yesus. Jadi Kristen bisa-bisa aja, enggak ada hukuman. Diakui oleh JFT tadi ya. Jadi Tuhannya di Kristen bisa menggauli keledai. Betul ya Bang JFT ya? Silakan Bang JFT ke tanggapannya. Silakan, apa-apa. Supaya edukasi sedikit Bang. Ini yang diakui oleh dia tadi. Berarti Kristen bisa itu sebab Kristen di negara ini dia minoritas ya. Kalau dia mayoritas habis binatang-binatang digauli loh oleh Kristen loh. Sebab enggak ada hukum, enggak ada perintah larangannya, nah, kan? Nah, mungkin gitu. Silakan Bang JFT, enggak apa-apa. Kita edukasi aja di sini supaya jangan sampai nanti kita framing nanti kalau ngomong menghujat enggak enak juga sih aku. Silakan Bang JFT. Silakan. Supaya kita edukasi Bang, sini kita harus edukasi. Dia mengakui. Jadi aku ambil data sedikit. Betul, kalau di Kristen Yesus menggauli keledai. Itu sebab Kristen bisa. Diakui oleh JFT, berarti di Kristen menggauli keledai itu bisa. Sebab Yesus pun menggauli keledai. Nah kan? Di mana datanya? Perhatikan data yang aku tunjukkan ini. Ini data yang valid yang aku dapatkan daripada sumber yang sahih. Ternyata Yesus menggauli keledai. Memang biadab Yesus ini. Kurang ajar, bejat, setan Yesus ni. Kurang ajar dia, kan? Lucifer, penipu, penyesat, mencuri keledai, main sama keledai, menggaul sama keledai, kurang ajar, biadab, setan Yesus ni. Lucifer, iblis, pukimak Yesus, kurang ajar, biadab, setan Yesus ya. Bukan aku yang ngomong ni Bible teman-teman. Jangan kalau ngomong aku pula. Aku ngomong Hayas menghujat. Bukan, ini data aku bacakan. Ternyata Yesus pernah menggauli keledai, biadab, setan, kurang ajar. Nih. Perhatikan ya. Nah, nih, perhatikan. Nih, ini data loh di Bible ya, aku tampilin datanya di mana Alkitab terbitan 28 nih. Nih, di sini perhatikan. Ini data. Kalau kalian mengatakan oh itu enggak benar, itu bukan Tuhan kami, itu lah, gimana sih? Ini kan di Bible. Kalian enggak mengakui kan Bible banyak versi. Versinya banyak kan? Betul kan? Nah, nih, Alkitab terbitan 28 kita ni milik gereja reformis ya. Masih tersimpan di mana? Di National Bibliothek Wiener Austria. Apa dikatakan sini? Perhatikan. Yesus melampiaskan nafsu birahinya pada seekor keledai. Dalam Alkitab edisi 98 terdapat sebuah ayat yang mencengangkan. Pasti kalian akan tercengang. Pasti kalian akan tercengang-cengang sehingga terbelalak-lalak. Pasti. Ini enggak akan membuatkan kalian akan membuatkan kalian kaget, ya. Tapi ini dah tertulis. Nih, di sini. Dan para petinggi gereja berusaha menutupi keberadaan ayat ini. Tapi walau bagaimanapun kalian menutupi data ini, aku sebagai seorang pendeta besar yang lebih memahami Bible daripada kalian, aku menyampaikan. Dah kan? Aku akan menyampaikan sesuai dengan yang tertulis. Bang JFT, kenapa kabur lo bang? Tidak bisa komen. Macam mana kau cuman dusta-dusta aja kau? Bang, kita kan harus edukasi bang di sini bang. Kalau semua ngomong, siapa yang mau ngomong bang? Aku belum selesai ngomong. Baik. Aku tanya, Nah, kalau kau putar-putar balik, ya.
Iya, baik. Kristen bisa bermain sama binatang. Nah, sekarang Ini yang data ada loh bang di sini. Yang ada Kamu kan ayat ngomong tadi di Kristen nggak ada hukuman kan, nggak ada perintah larangan ada kan. di Sunan Betul kan? Tarmizi 13 Bang sabar, aku ngomong Nah, gimana sih kamu ini? Sebentar ngomongnya sabar, satu-satu, jangan kejang-kejang gitu loh. Ngomong tuh santai, sabar gitu. Kamu ini gimana sih? Tadi kan kamu mengakui. Aku ngomong, kamu ngomong, jadi gimana sih? Sabarlah. mak kau. Aduh. Ngomong aja Sebentar. Ya. Tadi kan kamu mengakui di Kristen kan nggak ada larangan menggauli keledai. Aduh. Sunan Tarmizi itu 1375 kau Bisa nih gimana sih ngomong-ngomong apa dia ini? Aduh, aneh-aneh aja. Sabar sebentar. Itu bagaimana berarti Sabar. sudah ada Kalau bicara tuh, bang satu-satu gitu loh bang. Kalau kamu ngomong, aku ngomong mau dengar gimana? Kalau tentang hadis, jadi kamu udah jawab. Hadis tuh banyak hadisnya. Ada hadis bisa kalau negara manapun ingin mengambil hadis yang tentang bunuh siapa yang menggauli keledai, binatang, bisa. Siapa yang mengambil hukuman yang ada hukuman khusus kembali kepada pemerintah, penjara ataupun diberikan penjara, itu bisa. Siapa negara mana hukumnya ingin mengambil hadis tentang membunuh haiwan yang digauli dan yang menggauli keledai, bisa, kan? Nah, cuma kan di sini kan itu bukan tentang halal menggauli binatang, bukan. Itu tentang hukuman apa yang harus diberikan. Itu yang khilafnya di situ. Tapi kalau di Bible, abang udah mengakui tadi, di Kristen nggak ada larangan, betul kan? Di Kristen tuh nggak ada larangan untuk menggauli keledai, betul kan? Binatang. Ternyata betul. Aku dapati data di Bible, Yesus menggauli keledai. Tuhan kalian menggauli keledai. Betul. Ini tertulis. Aku hanya menyampaikan aja. Di mana datanya di sini? Di Alkitab khusus edisi 28. Ini masih tersimpan di mana? Di National Bibliothek Vienna, Austria. Bisa ya? Nanti bisa di satu-satu ngomongnya bang JFT ya. Jangan semua ngomong. Ini edukasi loh bang. Memang panas bisa panas, kejang bisa kejang. Tapi kan kita menyampaikan data loh bang. Abang kan mengakui barusan di Bible tidak ada larangan menggauli binatang. Betul kan? Gak ada larangan kan? Ternyata betul aku dapati Yesus menggauli binatang. Kurang ajar, bejat, setan, pukima ni Yesus, bejat, setan ini dia ini. Yesus ini kurang ajar dia. Aku hanya menyampaikan sesuai dengan tertulis. Nih perhatikan apa dikatakan oleh Yesus. Yesus melampiaskan nafsu birahinya pada seekor keledai. Dalam Alkitab edisi 1928 tersebut terdapat sebuah ayat yang mencengangkan dan para petinggi gereja berusaha menutupi keberadaan ayat ini. Tapi walau bagaimanapun harus aku menyampaikan. Benar kan? Aku kan pendeta besar. Betul ya? Okey, kita baca. Jangan kita menghujat, jangan kita framing apa yang ada di Bible kita sampaikan. Jangan kita menghujat Kristen ya. Walaupun mereka minoritas, kita harus menghargai mereka. Mereka ini minoritas ya, minoritas. Mereka menumpang di negara ini. Kita berikan rumah tempat tinggal mereka, kita harus merangkul mereka walaupun mereka ini minoritas. Sebab kemarin ya Tiara ya ada yang datang ketemu aku sih, nangis-nangis. Ya pendeta besar, kami Kristen minoritas, kami ingin bangun gereja, pemerintah enggak kasih. Nangis Kristen, kasihan ya. Tapi mau gimana kan? Bagaimana juga ingin bangun gereja kalau gereja itu hanya tempat untuk joget-joget, nyembah berhala, ngapain dibangun gereja? Betul kan? Tak ada gunanya juga. Nah, ini jelas datanya. Ini kalau bisa baca, Bang JFT nanti tanggapi. Ini penting untuk kita edukasi bang. Silakan Bang JFT. Tak apa-apa. Yang penting kita harus berbicaranya satu-satu. Jangan sampai kita menghujat dan framing. Itu Bang JFT. Dibuka lagi hostnya. Tak apa-apa. Biarkan Bang JFT tanggapi. Silakan hostnya. Tak apa-apa.